channel YouTube saya, Ian Web Studio, bersama saya Wayan. Jadi kali ini saya akan berbagi tips sama teman-teman, yaitu membuat online survei gratis ya. Nah, untuk online survei ini kita akan menggunakan Google Form. Sebenarnya banyak online survei yang ada di internet, jadi semacam survei monkey juga ada, tapi ini yang gratis ya. Kalau yang itu dia berbayar. Mungkin nanti kita akan bahas yang survei monkey-nya. Nah, langsung aja kita akan memulai. Nah, untuk Google Form sendiri ada banyak hal yang kita bisa buat ya. Jadi yang pertama kita bisa membuat untuk survei, untuk kuis, untuk hasil soal ulangan, untuk ujian, undangan, bahkan untuk reservasi. Nah, teman-teman juga bisa melihat di bagian sini kalau teman-teman udah masuk di Google Form site-nya, website-nya. Jadi banyak hal yang bisa kita buat ya untuk Google Form. Dan di bagusnya ini kalau di Google Form itu nanti kalau teman-teman mau buka isian siapa yang fill up formnya itu juga kita bisa lihat ya. Jadi ada grafiknya nanti. Nah, untuk buka Google Form sendiri kita tinggal pergi ke Google aja, langsung aja ketik Google Form. Nah, jadi teman-teman tinggal ketik Google Form, bisa pilih yang di atas. Nah, bisa pilih ini. Nah, kalau teman-teman punya akun Google Suite, bisa pakai yang Google Suite account-nya ya. Jadi biasanya lebih lengkap. Kita langsung buka formulirnya. Nah, untuk Google Form sendiri, di sini ada banyak template kalau teman-teman mau mulai dari yang kosong atau mau pakai yang template. Nah, misalnya kalau di sini, ini template banyak ya, ada bisa untuk masukan ini sebenarnya kayak seperti survei ya, survei acara atau kepuasan pelanggan atau kepuasan karyawan juga bisa kita buat dengan Google Form. Evaluasi kursus, permintaan cuti, informasi kontak, reservasi, banyak lagi di sini ya. Jadi bahkan kalau teman-teman mau buat undangan, pesta, pernikahan seperti itu, teman-teman tinggal kirim linknya aja ke teman kalian. Jadi mereka kalau ngisi nanti juga akan kelihatan di grafiknya. Kalau untuk bisnis bisa untuk lamaran kerja, permintaan cuti, permintaan kerja juga, masukan pelanggan juga ada ya di sini. Nah, kita juga di sini ada kalau untuk yang para guru mungkin atau yang punya kursus, mereka teman-teman bisa pakai untuk yang evaluasi kursus di sini atau penilaian yang lainnya. Untuk persingkatlah waktu, kita langsung aja kita pilih yang kosong aja karena kita belajar ya. Jadi kita pilih yang di sini, pilih aja kosong. Nah, di sini untuk judulnya teman-teman bisa isi. Sekarang kita coba buat survei kepuasan karyawan 2020. Nah, misalnya kalau teman-teman di perusahaannya ada membuat survei untuk kepuasan karyawan, teman-teman bisa pakai form ini juga. Nah, untuk mengganti judul, ini namanya judulnya, tapi nanti di sini ada untuk judul form di file kita. Tinggal kita ganti aja 2 karena saya udah buat contohnya 2021 Q4, bisa kuartal 4. Jadi kalau teman-teman double klik aja di sini, ini akan judulnya akan berganti sesuai dengan yang di atas. Nah, untuk yang lainnya, di sini ada tombol setting. Jadi kalau teman-teman lihat settingannya di sini, bisa sebenarnya sih kalau misalnya mau ngumpulin email address, kalau misalnya nanti pakai survei pakai email, teman-teman bisa klik di sini. Misalnya terus batasi surveinya cuma untuk 1 kali, kayak gitu bisa juga. Jadi satu account itu juga bisa survei 1 kali, jadi nggak berkali-kali. Misalnya edit setelah pengiriman, ini juga hal lain yang bisa teman-teman edit ya. Terus untuk presentasinya juga, tampilannya juga bisa diubah di sini. Kalau untuk yang model quiz juga bisa dijadikan quiz, misalnya ini beberapa hal yang misalnya teman-teman bisa lihat di sini ya, termasuk nanti akan kelihatan kalau setelah dia mengisi quiz berapa
jawaban yang benar, nilainya mereka juga bisa diisi di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk tema. Nah, tema ini, karena ini kan masih simple banget ya, warnanya juga ungu. Kalau teman-teman mau ganti dengan warna lain, misalnya suka yang warna agak kemerahan, bisa juga. Tapi kalau misalnya mau ganti lain, tinggal klik aja. Atau bisa customize warna sendiri. Biar nggak terlalu terang, kita pakai yang warna yang soft aja. Saya agak kuning sedikit, juga ini bagus banget ya. Untuk fontnya bisa diganti juga, teman-teman bisa ganti yang font yang seperti ini mungkin, atau mau pakai yang formulir yang seperti ini, atau yang lucu. Nah, kalau kita untuk belajar, kita bisa pakai yang dasar aja. Jadi ini kalau pakai yang dasar, teman-teman juga kelihatannya lebih formal ya. Jadi nggak, istilahnya nggak ngasal, nggak untuk yang alay-alay. Nah, untuk tema sendiri, kalau teman-teman mau pilih gambar juga kita bisa ganti dengan gambar. Sekarang coba kita cari salah satu gambar, misalnya sunset. Nah, misalnya salah satu sunset di sini, teman-teman ambil gambarnya. Nah, ini yang keren. Jadi kita simpan. Nah, habis itu nanti kita ambil. Nah, sekarang kita tinggal ganti gambar. Sekarang kita cari, kita bisa unggah gambar yang tadi. Nah, teman-teman juga bisa pakai gambar yang udah ada di sini ya. Jadi kalau misalnya nggak perlu upload gambar sendiri, juga bisa contohnya seperti ini. Nah, nanti di bagian sini akan muncul gambar. Jadi ketika karyawan atau pelanggan atau yang lain, kalau misalnya ada acara pernikahan, teman-teman bisa pakai logo teman-teman di sini. Misalnya kita bisa upload dari komputer. Misalnya kita ambilnya dari sini, nah yang tadi. Teman-teman bisa pilih posisi yang mana. Nah, jadi tampilannya lebih keren nanti. Nah, untuk yang ini kita pakai gambar yang udah ada karena kelihatannya lebih menarik. Kita pakai yang ini. Kita sisipkan. Oke, jadi untuk tema sama settingannya teman-teman udah bisa lihat di sini ya. Jadi lebih simpel banget. Nah, sekarang di sini bisa kita isi deskripsi dikit. Survei kepuasan karyawan 2020 kuartal 4. Anggaplah misalnya Hotel Bali bagus 2020. Bagus gitu misalnya. Nah, di sini ada, teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalnya untuk menambah pertanyaan kita tinggal buat di sini ya. Sekarang kita buat, karena ini kan survei kepuasan pelanggan karyawan ya, misalnya kita harus isi ya. Jadi nama karyawan, misalnya nama karyawan. Jadi kalau kita isi ini biar nanti karyawan kita tahu siapa nama karyawan yang isi misalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau isi nama karyawan juga nggak apa-apa, misalnya pakai kode semacam apa, atau mungkin kita buat departemen aja ya, departemen kayak misalnya. Jadi nggak perlu pakai, biasa kan kalau survei kan lebih rahasia, jadi cuma dipakai departemennya. Habis itu kalau untuk tanggal survei itu nggak perlu diisi karena di sistem nanti otomatis dia akan masuk. Misalnya pertanyaannya adalah, kita contohkan makanan di kantin seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan apa perbedaan di antara
menu yang ada di sini. Jadi kalau untuk jawaban singkat itu berarti jawabannya ya pendek, ya nggak bisa lebih dari berapa word. Terus kalau untuk yang paragraf itu jawabannya bisa panjang. Nah, di sini ada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ini berarti nanti teman-teman ada opsi untuk memilih salah satu di antara yang diisi misalnya. Nah, kalau untuk kita untuk membuat survei, untuk kepuasan karyawan, otomatis kita akan pakainya yang skala yang ada di bawah sini. Jadi biasanya kita pakai yang skala. Tapi untuk kali ini kita akan bahas satu persatu dulu, jadi kita nggak fokus untuk pembuatan survei di sini. Nah, teman-teman kalau untuk pilihan ganda, misalnya kita buat makanan di kantin, misalnya enak, habis itu tidak, oke kita buat aja sangat tidak enak. Habis itu buat rata-rata kadang tidak enak. Di situ bisa buat enak, memuaskan. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman buat yang kayak gini, nanti akan tampilannya, saya akan lihatin aja biar lebih mudah, biar lebih mengerti. Jadi kita klik kirim. Nah, kita bisa melihat di page berikutnya, tinggal copy paste saja untuk melihat hasilnya langsung. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Bisa pilih satu aja, jadi nggak bisa pilih dua ya. Jadi pilihannya seperti ini. Misalnya makanan di kantin. Terus ini juga bisa dibatalkan pilihannya ya. Nanti kalau udah diklik ternyata mau dibatalkan nggak apa-apa. Terus untuk di sini yang ya ini yang pertama yang pilihan ganda. Sekarang kita pelajari yang pilih yang kedua, yang opsi kedua. Di sini kita tambah lagi. Jadi di sini sekarang kita lihat makanan. Sekarang mungkin dimasukkanlah jam kerja kantor. Apa seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba adalah centang. Nah, apa perbedaan di antara yang pilihan ganda sama yang centang? Saya akan lihatin ke teman-teman. Jadi kalau centang ini bisa dipilih beberapa ya. Contohnya misalnya jam kantor berlebihan, on time, perlu dikurangi. Ini cuma contoh ya. Jadi untuk kita buat hasilnya kayak gimana. Nah, teman-teman bisa langsung review aja di sini. Tinggal refresh. Jadi kayak gimana hasilnya. Nah, di sini ini orang-orang bisa pilih beberapa ya. Makanya kalau misalnya opsi pilihannya banyak, itu tinggal pakai yang model yang seperti ini. Terus ke yang berikutnya, kita akan membuat pertanyaan yang bentuknya adalah yang tadi yang pilihan ganda, kita yang pakai drop down. Nah, drop down ini bagus karena tidak akan memenuhi layar. Jadi saya akan lihatkan apa bagusnya dari sini, itu tidak akan memenuhi layar dan pilihannya juga cuma satu. Yang bisa pilihan banyak itu hanya yang di atas tadi, yang model centang. Sama dengan peta kontak centang ini juga pilihannya banyak, cuma dia ada satu kolom sama ada satu grid-nya ya. Jadi sekarang kita lihat adalah di bagian drop down. Nah, untuk drop down sendiri misalnya penilaian atasan misalnya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal ganti misalnya baik, buruk, tidak mendidik, jahat. Nah, ini kalau drop down ini bagus banget, jadi tampilannya cuma akan ada pilihan aja. Jadi kita langsung ke sini. Jadi tampilannya akan sangat simpel. Nah, jadi seperti ini. Dipilih satu aja, nggak akan bisa banyak. Ya, jadi itu perbedaannya. Terus yang sekarang kita akan lari ke berikutnya setelah drop down,
yaitu bagian, nah untuk upload file ini teman-teman bisa pakai untuk upload file ya. Jadi untuk misalnya ini bagusnya sih di bagian paling terakhir, misalnya mau upload foto seperti itu ya. Nah ini tinggal diizinkan untuk mengupload ke Google Drive. Ini akan masuk ke Google Drive. Tinggal lanjutkan. Nah teman-teman bisa ubah mau jenis file yang model apa atau bisa semuanya. Kalau misalnya mau dipilih beberapa bagian aja mau di-upload, tinggal pilih. Tapi kalau enggak, biarin semuanya bisa diupload. Misalnya maksimal berapa file, misalnya 5 foto maksimal. Tinggal pilih aja 5. Terus untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari yaitu skala liner. Nah, skala liner ini biasanya dipakai kepuasannya A sampai 1 sampai 5 seperti itu. Tapi ini nggak akan muncul kedua-duanya ya. Nggak akan muncul ketika ini karena ini 1 sampai 5. Biasanya kepuasannya cuma 1 dan ada sampai 5. Sisanya cuma ada titik-titik aja. Saya lihatin sekarang. Misalnya pertanyaannya adalah gaji karyawan. Nah, jadi misalnya gaji misalnya cukup, 1 cukup, oke, 1 kurang, yang di sini sangat cukup. Nah, ini teman-teman kalau misalnya cuma kayak gini, biasanya sih maksudnya 1 sampai 5 ini adalah ukurannya. Misalnya satunya buruk, terus misalnya 5-nya yang sangat bagus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, kita refresh lagi, kita reload lagi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Cuma ada 2 aja opsinya, kurang sama cukup. Jadi nggak bisa dibuat tengah-tengah. Nah, makanya kalau kita mau buat yang tengah-tengah di sini, ini ada yang satu lagi, yaitu sekarang kita akan pelajari, yaitu isi pilihan ganda. Nah, di sini ada kolom baris sama kolom. Jadi perbedaannya kalau misalnya teman-teman mau buat, anggaplah sekarang kita buat balik lagi atasan aja ya, lebih mudah. Jika atasan seperti ini. Nah, misalnya teman-teman buat sikap atasan. Nah, sekarang tinggal diisi di sini, misalnya supervisor kayak gitu ya. Habis itu di sini asisten manager. Habis itu di sini manager. Nah, untuk yang di sini teman-teman bisa isi. Nah, disinilah misalnya jahat seperti itu, kurang baik, sangat baik, terbaik. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi nah sampai di sini. Jadi teman-teman akan lihat perbedaannya adalah dia akan ada semacam untuk survei. Itu ini bagus banget. Ini kalau misalnya untuk survei kepuasan karyawan, disinilah yang biasanya banyak dipakai. Misalnya sikap atasan, misalnya supervisornya jahat, terus di sini asisten manajernya kurang baik, terus manajernya juga jahat kan. Nah, ini bisa dipakai yang model-model kayak gini. Ini yang bagus untuk ujian apa istilahnya, evaluasi untuk ke kursus ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan pelajari yang bagian terakhir, yaitu peta kotak centang. Nah, di sini sebenarnya hampir sama, cuma pilihannya dia bisa lebih banyak ya. Jadi kita buat aja yang sama, sikap atasan. Misalnya baris 1 supervisor, baris 2 manajer, kayaknya terlalu banyak. Sini ada jahat, baik, baik.
Nah, teman-teman, kalau melihat, misalnya kita refresh lagi hasilnya seperti bagaimana. Nah, jadi ini bisa dipilih, bisa dicentang beberapa ya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang di atas ini dia cuma bisa centang satu, sedangkan di sini bisa centang semua. Jadi ada, kalau teman-teman lihat dari sini, yang ini cuma bisa satu centang, yang ini bisa beberapa centang. Nah, yang drop down ini yang nggak kelihatan, tinggal pilih. Nah, ini juga cuma bisa satu centang, cuman perbedaannya adalah skalanya, jadi skornya dari 1 sampai 5 seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan melihat, yaitu ini udah semua ya. Sekarang saya akan ngeliatin misalnya teman-teman mau buat waktu. Perbedaan jam sama waktu di sini, tanggal sama waktu. Kalau kita buat tanggal, dia otomatis akan muncul waktu, dia otomatis tanggal. Kalau misalnya kita buat jam, itu otomatis akan muncul waktu. Di sini ada jamnya. Nah, terus yang bagian lainnya ini adalah import pertanyaan. Kalau teman, nanti kita akan pelajari yang ini karena waktunya juga udah lumayan banyak. Terus di sini ada untuk tambahan judul deskripsi, terus kalau untuk mau menambahkan gambar di bagian-bagian tertentu, terus kalau untuk mau tambahkan video. Nah, sekarang mungkin ya untuk video kali ini kita sampai di sini. Jadi nanti saya akan video berikutnya saya akan sharing tentang bagian-bagian yang di sini. Nah, jadi teman-teman kita coba untuk mengisi responnya. Nah, jadi ini hasil dari survei. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, inilah survei yang teman-teman bisa kirim ke teman kalian. Nah, untuk mengirimnya simple banget. Jadi tinggal klik kirim, terus buat linknya, habis itu salin. Nah, ini bisa diperpendek juga percakapannya, jadi biar nggak terlalu panjang. Mau dibuat apa? Tapi ini nggak bisa diganti ya. Ini cuma lebih pendek aja. Tinggal bisa disalin, habis itu dikirim lewat misalnya lewat WhatsApp. Nah, jadi teman-teman kalau mau isi nanti tinggal teman-temannya akan isi di sini. Oke, sekarang saya akan ngeliatin bagaimana caranya kita ekspor dari hasil survei ini. Jadi teman-teman bisa melihat grafiknya langsung dan bagaimana cara ekspornya. Untuk survei sendiri ini kita bisa pakai HP juga ya. Jadi bisa pakai HP, bisa pakai komputer juga. Nah, sekarang kita contohkan aja misalnya housekeeping kayak gitu untuk di hotel ini ya, misalnya housekeeping. Ini departemennya housekeeping. Nah, untuk departemen sendiri kita bisa buat drop down juga. Nanti, nah, habis itu misalnya makanan di kantin sangat tidak enak, terus teman-teman bisa buat jam kerja kantor misalnya berlebihan, terus penilaian tentang atasan misalnya buruk. Foto nggak usah dimasukin dulu ya. Tapi kalau teman-teman mau masukin foto, kita langsung aja masukin. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita masukin foto yang kita download tadi. Upload. Nah, di sini misalnya gaji karyawan kurang banget kayak gitu ya. Kita gaji tinggi, tapi kerjanya males. Jadi nggak mau. Nah, supervisornya jahat, manajer juga jahat. Masukin semuanya. Sikap atasan jahat, semuanya jahat. Tanggal misalnya teman-teman bisa klik di sini ya. Anggaplah tanggalnya hari ini, terus jamnya masukin aja 12.00. Oke, dan habis itu tinggal kirim. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bisa kirim tanggapan lain atau enggak ya. Nah, sekarang kita ngelihat bagaimana ekstrak kalau misalnya, nah kita lihat di sini ada respon 1. Nah, jadi teman-teman bisa buat respon. Nah, lihatlah responnya kayak gimana. Kita udah bisa menilai ya, jadi makanan di kantin tanggapannya 1, ini sangat tidak enak, warnanya hijau, biru. Jadi biru baru satu udah nggak enak. Terus misalnya jam kerja kantor berlebihan, ini semuanya berlebihan. Nanti kalau ini akan muncul grafiknya kalau banyak yang isi, sama juga di sini nanti kalau ada yang isi yang lain, bagian lainnya juga akan kelihatan.
fotonya bisa dilihat juga nanti ya. Terus di sini teman, ya ini kan keren kan. Jadi kalau teman-teman mau ngisi survei, jadi untuk orang ART, jadi nggak perlu bayar mahal-mahal ya untuk surveyor atau pakai akun yang apa namanya survei yang berbayar. Ini teman-teman bisa buat pakai Google Form. Untuk ekstrak tanggapannya teman-teman bisa pakai di sini, tinggal klik. Nah, jadi buat spreadsheetnya seperti ini, tinggal buat aja langsung ya. Jadi teman-teman akan melihat. Nah, inilah hasil tanggapannya. Untuk teman-teman mau lihat fotonya bisa tinggal klik aja di sini. Taruh di sini, dia akan muncul foto yang dimasukin tadi. Nah, jadi kenapa saya bilang dari awal tadi nggak perlu pakai buat tanggal, karena akan ada muncul tanggalnya di sini. Jadi semua di sini, lihatlah bagaimana hasil surveinya. Ini kalau banyak akan isi muncul terus dan muncul terus ke bawah. Oke, jadi itu untuk tips dan sharing yang hari ini. Jadi buat belajar buat survei online gratis dengan Google Form dan juga pengenalan tentang pertanyaan-pertanyaan atau isi dari menu pertanyaan di Google Form. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel saya. Jadi saya bisa buat video lagi untuk yang berikutnya khusus untuk Google Form. Jadi tunggu video saya berikutnya. Kita akan membahas konsep-konsep pertanyaan lain yang kita bisa pakai untuk Google Form ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.